Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dengan Mr. Bowo. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki bermacam-macam bagian yang semuanya berfungsi untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang paling bawah, berada di dalam tanah, dan beberapa tumbuhan ada di atas tanah. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian mengokohkan tumbuhan supaya tumbuhan tidak mudah roboh, kemudian penyimpanan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan, contohnya singkong, wortel, lobak, bit. Kemudian pada tumbuhan tertentu itu juga berfungsi sebagai alat pernafasan, contohnya adalah tumbuhan bakau. Pada tumbuhan tertentu juga akar ini bisa berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, contohnya pada tumbuhan sukun, kemudian kersen atau talok. Akar memiliki dua bagian, yaitu tudung akar itu yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Yang ini adalah tudung akar. Kemudian rambut akar yang berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Ini gambarnya tidak ada, ini sekitar di sini nanti ada seperti tonjolan-tonjolan kecil, itu adalah rambut akar. Fungsinya untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian jenis akar itu ada dua macam. Yang pertama adalah akar serabut. Ini dimiliki oleh tumbuhan yang berbiji tunggal atau monokotil. Ini contohnya adalah tumbuhan tanaman jagung, rumput, padi, tebu, bambu, gandum, alang-alang, teki, dan lainnya, masih banyak. Kemudian akar tunggal itu tunggang, jenis akar yang kedua, ini dimiliki oleh tumbuhan berbiji ganda atau dikotil. Contohnya adalah mangga, durian, kacang, rambutan, bayam, cabai, semangka, dan lain-lain. Akar serabut ini tidak memiliki akar pokok, jadi dari pangkal batang nanti langsung tumbuh akar yang langsung bercabang-cabang. Sedangkan pada akar tunggang ini memiliki akar pokok, kemudian dari akar pokok ini nanti akan bercabang-cabang menjadi cabang akar. Kemudian akar tambahan, yaitu beberapa tumbuhan memiliki akar-akar yang lain. Yang pertama adalah akar nafas. Ini dimiliki oleh tumbuhan bakau, kemudian pandan. Kemudian akar gantung ini dimiliki oleh pohon beringin. Kalau kalian lihat pohon beringin nanti ada yang menjulur ke bawah, itu adalah akar gantung. Ketika akar gantung ini menyentuh tanah, ini nanti kemudian bisa menjadi batang kalau menyatu dengan batang. Kemudian akar pelekat ini untuk melekatkan batang pada tempat dia memanjat, ini adalah contohnya tumbuhan sirih. Kemudian yang berikutnya adalah akar tunjang, yaitu dimiliki oleh tumbuhan bakau. Fungsinya adalah untuk menahan gempuran ombak supaya tidak roboh. Kemudian batang. Batang itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini memiliki dua jaringan pengangkut, yaitu jaringan silem atau pembuluh kayu. Fungsinya adalah transportasi air dari akar ke daun. Kemudian jaringan floem atau jaringan tapis, ini fungsinya adalah transportasi atau pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini adalah jaringan floem yang nomor 5, yang 4 ini adalah kambium. Nah, silem itu adalah yang nomor 3 ini. Ini adalah jaringan silem atau pembuluh kayu. Sedangkan yang tapis atau floem itu yang ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun
ke seluruh bagian tumbuhan sampai ke akar ataupun rambut akar juga mendapatkan hasil fotosintesis. Ini dari batang melalui pembuluh floem. Kemudian fungsi batang secara umum itu sebagai jalur transportasi. Ini jaringan xilem itu berfungsi mengedarkan air dan zat hara dari akar ke daun. Kemudian untuk floem atau pembuluh tafis itu berfungsi mengedarkan atau mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat menempelnya daun, kemudian menopang tegaknya tumbuhan. Dan yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan. Ini khusus untuk beberapa macam tumbuhan, contohnya tumbuhan tebu dan sagu. Kemudian jenis batang tumbuhan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah batang rumput. Ini dimiliki oleh tumbuhan berbiji tunggal atau monokotil. Contohnya padi, jagung, bambu, rumput-rumputan, tebu, alang-alang, gandum, ya. Itu semuanya memiliki batang rumput. Yang kedua itu adalah batang berkayu. Ini dimiliki oleh tumbuhan berbiji ganda atau dikotil. Nah, ini contohnya adalah rambutan, mangga, durian, jati, mahoni, dan lain-lain. Kemudian batang basah ini dimiliki oleh tumbuhan, contohnya adalah pisang, bayam, kaktus. Batang rumput ini memiliki ruas-ruas pada batangnya. Kalau kalian lihat tebu, nah kemudian bambu itu ada ruas-ruasnya. Ini ciri dari batang rumput. Kemudian batang berkayu ini memiliki kambium, sehingga pada tanaman berbatang kayu ini bisa dicangkok. Kambium itu adalah alat pertumbuhan sekunder pada tanaman. Kalau pada tumbuhan berbatang kayu ini, kambium itu akan berkembang ke arah luar menjadi kulit kayu dan ke dalam membentuk kayu, sehingga pada tanaman berbatang kayu ini batangnya bisa berkembang atau tumbuh menjadi sangat besar. Contohnya tadi itu pohon rambutan, mangga itu bisa batangnya sangat besar. Kemudian batang basah ini batangnya lunak, berisi air, ya, mengandung air. Ini contohnya tanaman pisang, kemudian bayam, kaktus, tebu. Tebu itu jadi memiliki 2 macam jenis batang, yaitu batang rumput dan batang basah. Kemudian yang berikutnya, yang C adalah daun. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah daun. Ini bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Pada beberapa tumbuhan tidak memiliki daun berwarna hijau, contohnya puring itu, ya. Nah, fungsi daun itu adalah yang pertama tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang kedua, untuk khusus beberapa tumbuhan ini sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya pada tanaman cocor bebek, kemudian tanaman jaya wijaya itu, ya, tumbuhan yang hanya mekar pada jam 12 malam. Nah, itu juga daunnya bisa berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, bagian-bagian daun itu yang pertama helaian daun, kemudian tulang daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Ini adalah contohnya tanaman pisang. Ini tangkai daunnya. Pelepah itu yang sebelah sini, ya, ini pelepahnya ini pelepah daun. Kemudian ini tangkainya. Ini adalah tulang daun yang di tengah ini, yang ini tulang daun, ini tulang daun yang di sini. Nah, kemudian helaian daun itu yang ini, ya, helaian daun yang ini. Jenis tulang daun ada 4 macam. Yang pertama tulang daun menyirip. Ini contohnya pada tanaman kebanyakan dikotil. Ini ada nangka, rambutan, mangga, kemudian mahoni, kemudian kelengkeng, dan lain-lain. Kemudian tulang daun menjari, contohnya singkong, jarak, randu, pepaya. Kemudian ini ada contohnya yang lain, ganja, itu memiliki tulang daun menjari. Kemudian tulang daun sejajar,
Ini contohnya seperti padi, tebu, jagung, bambu, rumput. Kemudian tulang daun melengkung, ini contohnya sirih, gadung, genjer. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada tulang daun menyirip ini seperti sirip pada tulang ikan. Kalau kalian makan lele sampai habis itu ada tulangnya kiri kanan. Nah, seperti ini. Ini tulang daun menyirip. Ini tulang-tulangnya kiri kanan ini adalah menyirip. Kemudian tulang daun menjari ini seperti jari tangan, kita. Ini mengembang, ini. Nah, ini adalah tulang daun menjari. Contohnya ada pepaya, singkong, randu, kapas, ya. Kemudian tulang daun sejajar. Ini contohnya adalah tanaman jagung. Ini kalau kalian amati, nanti kalian bisa lihat langsung. Ini ada seperti garis-garis yang sejajar, garis-garis putih. Ini di tengah ini adalah tulang daun. Nah, kemudian tulang daun di samping-sampingnya ini yang namanya tulang daun sejajar. Contohnya tebu, kemudian bambu, jagung, padi. Kemudian pada tulang daun melengkung ini hanya contohnya agak sedikit. Ini ada tumbuhan gadung, kemudian genjer, sirih. Nah, ini tulang daunnya melengkung seperti ini. Nih, nanti kemudian akan bertemu di ujung daun. Ini tulang daun yang tengah, kemudian ini tulang daun yang melengkungnya itu yang sebelah ini. Nih, ini tulang daun melengkung. Kemudian bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah, paling cantik, ya. Fungsi bunga itu sebagai alat perkembangbiakan dan sebagai perhiasan bunga. Sebagai alat perkembangbiakan, bunga ini memiliki dua macam kelamin, yaitu alat kelamin jantan bunga itu adalah benang sari, kemudian alat kelamin betina bunga itu adalah putik. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang pertama ini adalah tangkai bunga. Kemudian nomor 5 ini dasar bunga. Kemudian ini nomor 17 ini adalah kelopak bunga. Kemudian yang nomor 16 ini yang warnanya kuning ini adalah mahkota bunga. Kemudian ini keseluruhan ini nomor 1032 ini adalah putih. Putih ini adalah alat kelamin betina bunga. Nah, yang dilingkari ini bagian dalam ini adalah calon buah. Ini keseluruhannya ini adalah calon buah. Di dalam calon buah ini terdapat yang nomor 11 ini adalah calon biji. Kemudian yang ini nomor 4 ini adalah tangkai sari. Fungsinya adalah mendukung kepala sari atau kotak sari. Nah, ini kalau kita lihat lebih lanjut, kotak sari ini di dalamnya terdapat serbuk sari. Nah, ini serbuk sari ini yang nanti kalau jatuh di kepala putih terjadi proses penyerbukan. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau seperti ini namanya bunga lengkap dan bunga sempurna karena memiliki semua bagian-bagian bunga. Kalau satu bunga itu hanya memiliki benang sari tanpa putik, maka itu adalah bunga jantan. Sedangkan sebuah bunga yang tidak memiliki benang sari tetapi memiliki putik dan bagian yang lain itu adalah bunga betina. Kemudian buah dan biji. Buah itu berfungsi untuk melindungi biji. Sedangkan yang kedua adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Biji itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kalau kita lihat anatomi sebuah buah, ini dibelah, maka ini adalah bijinya. Di dalam ini adalah biji. Di dalam biji itu terdapat endosperm. Ini adalah makanan bagi calon tumbuhan baru. Kemudian ini embrionya atau calon tumbuhannya. Kemudian ini adalah pelindung dari biji. Kemudian ini kulit luar dari biji. Nah, ini mesokarp ini adalah
bagian yang biasanya bisa dimakan manusia. Kalau apel ini yang kita makan itu. Kemudian eksokarp ini adalah bagian kulit luar dari buah. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Nanti anak-anak bisa lanjutkan dengan latihan yang sudah Mister buatkan. Jangan lupa dikerjakan dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.